Sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU. JPU menghadirkan 7 orang saksi secara total pada persidangan hari ini. Di antaranya adalah Purwadi Sutanto. Pemeriksaan dibagi menjadi 2 klaster. 1 saksi atas nama Purwadi Sutanto akan diperiksa secara terpisah dengan 6 saksi lain. Kesaksian mereka dibutuhkan untuk menyinkronkan data terkait aliran dana serta prosedur lelang yang diajukan atau dijalankan dalam proyek tersebut. PN Tipikor kembali menggelar kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbud dengan terdakwa Nadiem Makarim. Informasinya disampaikan oleh Naufan Zam yang berada di PN Tipikor. Selamat siang Naufan. Naufan, bagaimana agenda sidang hari ini? Kabarnya akan dibagi dalam 2 klaster untuk pemeriksaan saksi. Siapa saja yang akan diperiksa? Ya, betul sekali Ferdi dan juga pemirsa pemeriksaan Nadiem Makarim atau pemeriksaan saksi terhadap kasus Nadiem Makarim ini dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama yaitu adalah Direktur SMA, yaitu dia adalah Direktur SMA yang merupakan yang terlibat dalam pengadaan Chromebook atau OS Chromebook di lingkungan SMA begitu pemirsa. Kemudian dalam 6 saksi selanjutnya akan dilanjutkan setelah adanya pemeriksaan terhadap Direktur SMA tersebut selesai diperiksa, yaitu Purwadi Sutanto selaku Direktur SMA. Setelah ia usai untuk diperiksa, akan diperiksa 6 saksi selanjutnya. Dan kemudian pada saat pemeriksaan ini pemirsa, ia dimintai keterangan mengenai anggaran dan juga pengadaan Chromebook pada saat ia menjabat sebagai Direktur SMA. Kemudian 6 saksi selanjutnya akan dilanjutkan untuk masih membahas mengenai adanya anggaran dan juga pembahasan mengenai adanya Chromebook atau OS Chromebook ini pemirsa. Kemudian menariknya sebelum sidang ini dimulai, tim penasihat hukum melaporkan kepada majelis hakim bahwasanya ia telah melaporkan adanya gratifikasi terhadap saksi yang hadir dalam persidangan sebelumnya terhadap KPK, dan laporan tersebut telah diterima oleh KPK pada tanggal 20 Januari 2025 begitu pemirsa. Sehingga atas dasar tersebut majelis hakim memutuskan untuk membagi persidangan menjadi 2 klaster berbeda untuk menjaga pemeriksaan saksi tetap kondusif dan juga tetap sesuai dengan pembahasan oleh JPU dan juga tim penasihat hukum begitu pemirsa. Kemudian Nadiem Makarim juga turut hadir dalam persidangan pada hari ini dan juga ia disemangati dan juga diberikan dukungan moral oleh driver Gojek atau pengemudi ojek online yang turut hadir dalam persidangan hari ini, dan di mana ruang sidang dipenuhi oleh pasukan berjaket hijau atau pengemudi ojek online khususnya pada aplikasi Gojek tersebut. Dan pada waktu yang sama adanya pemeriksaan saksi terhadap Immanuel Ebenezer, yaitu terhadap dugaan adanya pemerasan dalam K3 pemirsa. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Immanuel Ebenezer dilaporkan bahwasanya ia menerima uang suap dan juga gratifikasi terhadap satu unit motor Ducati begitu pemirsa. Namun pada wawancara ia menyatakan bahwasanya jika ia terbukti bersalah maka ia siap untuk dihukum mati dalam persidangan atau dalam hukuman yang ia terima begitu pemirsa. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap 1 orang saksi di persidangan Nadiem Makarim masih berlangsung, dan juga persidangan di ruangan Immanuel Ebenezer atau Noel masih juga berlangsung hingga saat ini. Belum ada kabar mengenai kapan 6 saksi selanjutnya di Nadiem Makarim akan diperiksa. Namun kami juga masih menunggu adanya info atau informasi selanjutnya mengenai kapan 6 saksi ini akan diperiksa, entah hari ini atau dilanjutkan pada hari yang akan datang. Begitu, Ferry. Terima kasih Naufan Zam dari PN Tipikor Jakarta.